Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji PPG Kemenak 2025. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, NPM 2501730813. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Institut Agama Islam Negeri Metro. Bapak Ibu, hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk video UKIN saya di SMP Darul Ulum Sekampung, Lampung Timur, kelas 8 dengan tema Melestarikan Alam, Menjaga Kehidupan. Bapak Ibu, saya akan menggunakan pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge. Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Ya, jadi bagus sekali anak-anak. Memang begitu seharusnya, karena sarapan pagi adalah kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Semua siap? Doa mulai. Anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu. Abdullah Munib Saka, Erlangga Khairul Akbar, Ahmad Muksin, Angelita Putri, Anissa Aprilia Rahmawati. Alhamdulillah semuanya masuk anak-anak ya. Masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Iya, tentang apa itu? Iya, manusia sebagai khalifah di bumi. Coba Bapak mau tanya Hasna, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai khalifah di bumi? Iya, kasih tepuk tangan. Ya. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau mengecek dulu fokus kalian untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ya, alhamdulillah berarti semuanya sudah fokus. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tentang inspirasi Al-Quran, tema melestarikan alam, menjaga kehidupan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, ya, Bapak bacakan. Yang pertama adalah peserta didik dapat membaca dan memahami Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna ayat tentang menjaga alam dan akibat kerusakan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi akibat dari kerusakan alam. Yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan perilaku yang ramah lingkungan dalam menjaga alam dan kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Bapak mau menunjukkan video ya. Ini untuk pemantik pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Kita berpikir berbagai bencana melayani di berbagai daerah. Tapi masih banyak bencana yang
Ini karena semua sudah ada semua. Tapi usaha jadi manusia bertanggung jawab. Kita juga ya guys, ada keseimbangan harus teman juga terjadi. Nah, kelas tidak waktu akan alam kehidupan kita semua. Nah, cukup. Jadi itu video pembuka untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita. Temanya inspirasi Al-Quran, melestarikan alam, menjaga kehidupan. Nah ini untuk selanjutnya alhamdulillah anak-anak kelompok sudah dibentuk ya. Sudah dibentuk. Kelompok 1 mana angkat tangan? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Anak-anak nanti masing-masing kelompok Bapak beri tugas ya. Anak-anak masing-masing kelompok ada judulnya ya, ada temanya. Coba kelompok 1 apa temanya? Ini judulnya itu. Menjaga alam di sekitar. Kelompok 2 apa? Ya, dampak perilaku perusakan alam. Kelompok 3 apa? Upaya menjaga alam di rumah. Ulangi. Upaya menjaga alam di rumah. Upaya menjaga alam di rumah. Kelompok 4 apa? Tugasnya? Tanggung jawab bersama menjaga alam. Ya, itu. Jadi masing-masing kelompok beda ya judulnya dan juga tugasnya. Silakan nanti disesuaikan tugasnya dengan perintahnya masing-masing. Kalau di situ membuat poster, silakan membuat poster. Kalau ada perintah untuk membuat kerajinan, silakan membuat kerajinan. Nah, yang penting semuanya harus kompak dan harus semangat. Ini LKPD-nya Bapak bagikan. Dan juga alat karton untuk membuat proyeknya nanti. Ini Bapak bagikan. Ya. Kelompok 2, kelompok 1. Baik anak-anak, sebelumnya kita baca dulu dasar hukum tentang melestarikan alam. Bapak bacakan, nanti silakan diikuti terlebih dahulu. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfaw wa tama'a. Silakan dibaca artinya bareng-bareng. Artinya, janganlah kamu berbuat kedustaan di bumi setelah diatur dengan baik. Nah, berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Iya, itu tadi ayat dan juga arti dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 dan Quran surat Ar-Rum ayat 41. Anak-anak, 2 ayat ini yang akan menjadi konten pembelajaran kita hari ini. Bapak kasih waktu kepada kalian 30 menit untuk berdiskusi dari LKPD yang tadi sudah Bapak bagikan ya.
masing-masing kelompok tugasnya berbeda-beda. Silakan berdiskusi satu sama lain. Ada 2 tugas ya. Ya. Silakan diskusi dimulai. Oh iya, itu Bapak bekali juga dengan rumbuk untuk bahan mencari materinya. Silakan login dengan ID belajarnya ya. Ini kelompok ini buat apa ini? Kita membuat mulai dari pertama dari Oh iya, memanfaatkan sampah menjadi apa? Pot bunga. Memanfaatkan sampah menjadi karya yang berharga. Oh iya, bagus, bagus. Nih, apa? Buat poster. Oh, ini mau menggambar, menjaga anak. Terus ini, silahkan didiskusikan bersama-sama ininya ya. Tabelnya itu. Ya, nanti LKPD-nya dikumpul ya. Jadi yang dikumpulkan 2, LKPD dan juga hasil karyanya atau poster atau yang lainnya. Nih, kelompok 1 apa judulnya? Menjaga alam di sekitar sekolah. Ini apa ini pertanyaannya nih? Jawabannya apa itu? Apa tindakan selanjutnya? Ini nanti diselesaikan ya. Ada 3 pertanyaan itu baru dapat 1,5. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya apa. Nah, ya sama ya, anak-anak. Kalau LKPD-nya kurang panjang, silahkan ditulis di buku tulis, nggak apa-apa. Nah, kalau nggak muat, karena itu jumlah kolomnya terbatas. Kalau kurang banyak, boleh nambah di buku ya. Ya, Anissa ya. Anissa. Ya, sudah mulai tampak hasilnya ya. Ini tulis nama-nama pesertanya ya, nama-nama kelompoknya. Ada nama kelompok, ada nama anggota kelompok. Nah, begitu maksudnya. Waduh, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini nampak, ya ikuti Pak Nasrul, Pak Jin. Ini kelompok 1, ini kelompok yang kreatif ini ya. Sampai menggunakan alat sesederhana mungkin. Kita lihat tadi penggarisnya menggunakan apa tadi? Bambu. Sama kertas juga bisa dijadikan bambu. Ini memanfaatkan apa? Benda yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, baik. LKPD-nya sudah selesai kan, Nak? Ini konsepnya bagaimana ini? membuat sekolahan nanti bunga-bunga Pak. Oke. Intinya mau mengajak untuk apa? Sekolah dari membuang sampah-sampah. Iya, buat gambar sekolah dan ajakan untuk membuang sampah pada berikutnya. Apa saja dampaknya? Banjir, longsor, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Ya, baik. Ini sudah selesai KPD-nya. Ini
Mohon maaf sebelumnya, ini mau menggambar apa ini? Ini konsepnya bagaimana ini? Di sini mau ada air-airnya. Nanti, oh ini nanti kasih air. Basah kertasnya. Nanti kan? Oh gambar air. Jadi nanti ini mau mengilustrasikan banjir, perumahan yang kebanjiran. Oh begitu. Apa sih sebab banjir itu? Buang sampah sembarangan. Terus emang apa hubungannya dengan banjir? Buang sampah di sungai, terus sampahnya numpuk jadi menghambat jalannya air sehingga banjir. Oke, bagus. Ya, diteruskan ya. Kompak, semangat. Ya, berikutnya kelompok berapa ini? 3. Apa judulnya? Upaya menjaga alam dan coba Bapak lihat LKPD-nya. Coba tugasnya apa ini? Upaya menjaga alam di rumah. Apa saja upayanya itu? Membersihkan selokan. Apalagi? Membersihkan sampah. Apalagi? Mengubah sampah menjadi barang yang lebih berguna. Pohon apa ini? Pohon mangga ditaruh di pot. Ya, bagus. Idenya sudah bagus. Cuma kalau Bapak nanti ngasih saran, ini tumbuhannya yang bisa maksimal di pot. Ini kalau bisa nggak nanti berbuah? Oh gitu. Jadi konsepnya ini penampungan sementara, nanti dipindahkan di ladang begitu. Oke, bagus. Oke, lanjutkan. Semangat ya. Oke, Bapak amati semuanya sudah bagus-bagus. LKPD. Apa kepanjangan LKPD? Kerja peserta didik. Ini karena ini berbentuk kelompok ya LKPD-nya. Ya, Nana silakan diselesaikan. Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nanti setelah itu presentasi masing-masing kelompok. Ya. Segera diselesaikan. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Ya, anak-anak, waktunya sudah selesai. Kelompok 3 maju perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi dan juga karyanya ditunjukkan. Tapi sebelumnya, coba selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini sudah mulai hilang konsennya karena sudah beranjak siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Iya. Junahedi belum fokus. Fokus lagi. Sekali lagi ya. Selamat siang. Iya. Harus lebih fokus lagi. Ingat-ingat, pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam 0. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Alhamdulillah. Fokus sudah mulai kembali lagi. Ya, kepada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Membersihkan sampah di lingkungan sekitar agar lingkungan menjadi bersih dan indah. 3. Mengubah sampah menjadi barang yang lebih berguna, tujuannya untuk mengurangi terjadinya penumpukan sampah. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya apa hasil karyanya? Mana Bapak boleh pinjam? Ini mendaur ulang sampah menjadi pot tanaman. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Ya, temanya dampak perilaku merusak alam. Iya, anak-anak bisa mendengarkan? Iya. Terus yang kedua?
Dua, penebangan hutan. Contohnya, tanah longsor dan tanah. Ya, menebang hutan, kemudian akhirnya hutan jadi gundul, akhirnya terjadilah banjir dan tanah longsor. Terus upaya apa upayanya? Menanam pohon kembali atau disebut dengan istilah apa? Reboisasi. Ini konsepnya bagaimana ini? Sini. Coba sini. Nah, ini gambar desa perdesaan yang sedang kebanjiran. Apa sebab banjirnya ini? Kalau boleh tahu ini gambar apa ini? Mobil? Oh, cuma separoh? Oh, separohnya lagi tenggelam. Ini gambar? Kayu. Oke, bagus ya hasilnya ya. Anak putar aja. Dua. Ya, silakan ditutup. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok berapa? 4. Ya, silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 bertema. Ya, coba dijelaskan. Ini gambar apa? Maksudnya bagaimana? Apa yang mau disampaikan dari gambar ini? Ayo bersama-sama menjaga alam. Ini gambar apa ini bulat ini? Bumi. Bumi. Terus ini gambar seperti tangan, nanamnya di tangan gitu ya. Ya, intinya mari merawat pepohonan ya. Oh, hemat energi lampu ya. Ini hemat air, ini keran. Ini gambar apa? Oh, menyirami tanaman. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3, 4 ya. Ya, dari kelompok yang lain ada yang bertanyakan ke kelompok 4? Tidak ada? Ya, cukup, silahkan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Anak-anak semuanya, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Dan apa sih akibatnya kalau tidak bisa merawat alam ini dengan baik? Apa yang terjadi pertama? Banjir. Kemudian apa? Ya, kebakaran hutan. Kemudian apa lagi? Longsor. Pantai tercemar. Tercemar apa itu? Dengan sampah. Kemudian yang berikutnya, kerusakan alam lainnya, ya. Kerusakan fasilitas umum, ya, akibat gempa bumi, gunung meletus dan lain-lain sebagainya. Banjir, itu ya. Bukan hanya mengakibatkan korban jiwa, tapi juga fasilitas umum rusak. Anak-anak, sebelum Bapak tutup, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi kita pada hari ini, ya silahkan. Angkat tangannya nanti dulu, Bapak kasih mic ya. Ulangi pertanyaannya. Kenapa membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan? Oke, pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum Bapak jawab, silakan Bapak minta dari rekan-rekannya yang lain, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Ada yang mau menjawab? Ya, Hasna, silakan. Karena bisa merusak alam dan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Kasih tepuk tangan dulu untuk penanya dan penjawab. Ya, jadi itu anak-anak, kalau kita membuang sampah sembarangan,
Kenapa kalau buang sampah itu bisa merusak lingkungan? Sangat bisa ya. Kita buang sampah sembarangan. Kemudian ada hujan. Maka sampah itu akan terbawa oleh air hujan. Masuk kemana itu? Masuk ke selokan. Kemudian selokannya jadi apa? Mampet, tertutupi. Akhirnya apa? Airnya nggak bisa masuk. Jadinya apa? Banjir. Ini di skup kecil itu adalah selokan. Kalau lingkup yang lebih besar adalah sungai. Kalau sungai itu mampet, maka banjirnya di pedesaan. Ya, ya, pertanyaan yang bagus sekali. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ya, Muksin, silakan. Apa dampak jika hutan Apa dampak jika hutan terus ditebang? Ya, apa dampak jika hutan terus ditebang? Padahal hutan itu kan bisa kita manfaatkan kayunya ya. Tapi kenapa kalau ditebang terus-menerus kok bisa apa tadi? Merusak lingkungan? Ya, ada yang mau menjawab? Oke. Ifam Zamri Desto. Karena dapat menyebabkan banjir dan longsor karena tidak ada akar pohon yang menyerap air. Ulangi lagi. Karena dapat menyebabkan banjir dan longsor karena tidak adanya akar pohon yang dapat menyerap air. Iya, karena akan menjadi banjir, longsor, karena tidak adanya akar yang menyerap air. Tepuk tangan untuk penanya dan penjawabnya. Jadi kesimpulannya adalah jika kita mencintai alam, maka alam juga akan mencintai kita. Nah itu baik anak-anak, Bapak rasa cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dari awal hingga akhir membawa kemanfaatan untuk kita semua. Sebelum Bapak tutup, mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu ini. Tanah Airku untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Silakan semuanya berdiri. Ya, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ya, silakan duduk semuanya anak. Bersiap, kita berdoa ya. Dirapikan dulu alat tulisnya, buku-bukunya, Chromebooknya, dan lain sebagainya. Ketua kelas yang memimpin berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh di rumah masing-masing ya. Jaga kebersihan rumah, lingkungan, dan juga sekolah. Karena kalau kita mencintai alam dan lingkungan, maka alam dan lingkungan juga akan mencintai kita. Terima kasih. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.